Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan membahas alat dan mesin pemanenan. Nah, yang pertama yang akan kita lihat yaitu alat dan mesin pemanen padi. Nah, ada 3 macam cara pemanenan padi di Indonesia. Yang pertama itu secara tradisional dengan menggunakan ani-ani, kemudian manual dengan menggunakan sabit atau arit, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara mekanis dengan bantuan alat-alat atau mesin-mesin pemanen. Nah, kita lanjutkan jenis mesin pemanen padi yang beroperasi secara mekanis. Yang pertama, reverse atau windrower, yang hanya memotong dan merebahkan hasil potongan dalam alur, atau collection tipe reaper, yang memotong dan mengumpulkannya. Kemudian yang kedua, binder, mesin yang memotong dan mengikat. Kemudian yang ketiga, combine harvester, mesin yang memotong dan merontokkan. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk memilih mesin yang tepat dalam penggunaannya. Nah, pertimbangan yang pertama yaitu unjuk kerja dan upah dari buruh panen dengan cara tradisional. Kemudian harga, biaya perawatan, umur kinerja, dan sebagainya dari setiap mesin. Nah, kemudian yang ketiga, ukuran petakan lahan. Kemudian yang keempat, tinggi malai padi atau kemudahan rontok. Kemudian yang kelima, tingkat kekeringan dan daya dukung tanah pada saat panen. Kemudian yang keenam, cara pengumpulan, pengeringan, transportasi, perontokan, dan pengeringan gabah setelah pemotongan. Nah, seperti yang saudara lihat, ini adalah alat panen padi secara tradisional, Yang ini namanya ani-ani, Ini menggunakan tangan. Nah, ini alat yang selama ini digunakan oleh petani kita atau nenek moyang kita dan sampai sekarang masih dipakai, Ini adalah ani-ani, secara turun-temurun dipakai, Nah, kemudian kita lanjutkan, ada juga sabit, Teknik pemanenan sampai perontokan dengan menggunakan sabit ini, yang pertama, malai padi dipotong pendek, jerami dan malai lebih kurang 30 cm. Apabila proses perontokan dilakukan dengan cara diiles atau foot trampling, Bila perontokan dilakukan dengan cara gebot, jerami dipotong panjang atau jerami dan malai lebih kurang 75 cm. Nah, apabila perontokan menggunakan mesin atau thresher, maka cara pemotongan panjang dilakukan dengan cara hold on. Batang padi dipegang dengan tangan dan dirontok bagian malainya. Sedangkan metode potong pendek digunakan untuk thresher atau throw in. Seluruh batang padi dimasukkan ke dalam thresher. Nah, ini gambar sabitnya, Sabit yang dipakai, Nah, ini sabit yang biasa dipakai oleh petani, Nah, kemudian wrapper ini bagian-bagiannya, Nah, ini windrower. Jadi digerakkan oleh
traktor ya, digerakkan oleh traktor ya, tapi masih diikutin oleh manusia dari belakangnya ya. Nah ini binder ya, agak lebih cantik, lebih canggih ya. Nah binder biasa bisa memiliki bagian pemotong untuk 1 hingga 4 alur tanam ya. Tetapi jenis binder dengan 2 alur atau lebar potong sekitar 50 cm lebih populer ya. Nah kemudian semua binder memiliki engine sendiri atau self propellers ya. Nah, padi yang telah dipotong akan langsung diikat menjadi 1 hingga 2 kg ikatan dan kemudian direbahkan ke satu sisi yang sama. Nah, binder juga dilengkapi dengan alat pengangkat padi yang dipergunakan untuk menggunakan padi yang rebah sebelum dipotong. Nah, kemudian kita lanjutkan combine harvester. Combine harvester ini ada 2. Yang pertama head feed zipper combine harvester ya. Kemudian yang kedua standar tipe combine harvester. Nah yang pertama head feed zipper combine harvester ya. Nah mesin jenis ini dikembangkan di Jepang ya. Mesin ini hanya mengumpankan bagian malainya dari padi yang dipotong ke bagian perontok mesin. Nah, gabah hasil perontokan dapat ditampung pada karung atau tangki penampung sementara ya. Kemudian bagian pemotong dari mesin ini adalah hampir sama dengan bagian pemotong dari binder. Bagian pengikatnya digantikan dengan bagian perontokan. Nah, jerami setelah perontokan bisa dicacah kecil-kecil sepanjang 5 cm dan ditebar di atas lahan atau tidak dicacah. Tetapi diikat dan dilemparkan ke satu sisi untuk kemudian dikumpulkan untuk kemudian dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Nah, combine jenis ini tersedia dalam tipe dorong maupun tipe kemudi lebar. Nah, pemotongan bervariasi dari 60 cm hingga 1,5 meter. Nah, engine yang digunakan bervariasi dari 7 hingga 30 HP karena jauh lebih berat daripada binder bagian penggerak. Majunya dibuat dalam bentuk trek karet ya. Nah, ini gambarnya ya. Head feed zipper combine harvester ya. Nah, kemudian yang kedua, standar tipe combine harvester. Nah, mesin panen padi jenis ini ya adalah mesin yang dikembangkan di Amerika dan Eropa, yang dipergunakan juga untuk memanen gandum. Nah, padi yang dipotong termasuk jeraminya, semuanya dimasukkan ke bagian perontokan, ya, dan kemudian gabah hasil perontokan ditampung dalam tangki. Dan jeraminya ditebar secara acak di atas permukaan tanah. Nah, semua jenis standar tipe combine harvester ini ya dioperasikan dengan cara dikendarai atau tipe ya. Lebar pemotongan berkisar antara 1,5 sampai 6 meter, namun yang populer adalah 4 meter. Nah, engine-nya sebagai sumber tenaga gerak adalah sekitar 25 HP per 1 meter lebar pemotongan. Bagian penggerak majunya adalah menggunakan roda atau half track tipe atau full track tipe. Nah, ini gambarnya, standar tipe combine harvester ya. Ini gambarnya. Nah, kita lanjutkan lagi adalah alat dan mesin pemanen jagung. Nah, saat ini sudah ada beberapa jenis mesin pemanen jagung yang diproduksi oleh beberapa perusahaan dari berbagai negara, mulai dari yang berfungsi memetik jagung tongkolan hingga mesin panen jagung dengan keluaran jagung pipilan atau memetik dan merontokkan.
Nah, prinsip kerja mesin pemanen jagung juga berbagai macam, seperti dengan digandengkan pada traktor dan ada juga yang dapat bekerja sendiri ya. Nah, ini jenis mesin panen jagung ya. Nah, ini corn harvester menggunakan tenaga penggerak traktor roda 4 ya. Nah, kita lihat itu setelah dipanen langsung ke atas ditampung ya. Hasil dari panennya ya. Kemudian nah, terakhir terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.